Perkenalkan, nama saya Iwan Mustika, NIM saya 20101221. Saya dari kelas E. Saya akan menjawab soal TS pengantar manajemen bisnis. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan apa tujuan dari didirikannya sebuah bisnis. Sertakan contoh dalam memberikan penjelasan. Jawaban saya, secara umum tujuan dari bisnis adalah menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukan. Dalam jangka panjang, tujuan yang ingin dicapai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Contoh, public responsibility. Bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial, seperti memajukan kesejahteraan masyarakat, mencegah terjadinya polusi, dan menciptakan lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan disertai dengan contoh nyata dari bentuk-bentuk badan usaha yang Anda ketahui. Jawaban saya, perusahaan perseorangan merupakan jenis kegiatan usaha. Modal dan manajemennya ditangani oleh satu orang. Contoh nyata, manajer atau direktur. Korporat. Yang kedua, contoh koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai peran ekonomi, sebagai gerakan ekonomi rakyat melandaskan asas kekeluargaan. Contoh nyata, sekolah. Contoh yang ketiga, BUMN merupakan jenis badan usaha di mana seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh pemerintah. Contoh nyatanya, Persero merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh negara. Salah satu contoh Persero, PT Perusahaan Listrik Negara. Contoh yang keempat, BUMS adalah jenis badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Contoh nyatanya, firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Salah satu contoh firma adalah yayasan. Jelasan yang soal ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perilaku etis dalam suatu aktivitas bisnis. Berikan contoh konkret untuk penjelasan Anda. Jawaban saya, perilaku etis merupakan perilaku yang mencerminkan keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Contoh pertama, meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Kedua, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Soal keempat, apa yang Anda ketahui tentang B2B dan B2C? Jelaskan disertai dengan contoh yang konkret. Jawaban saya, B2B lebih menekankan fokus mereka kepada kualitas dari produk dan jasa yang ditawarkan. Kepercayaan dari pelanggan merupakan prioritas utama karena jenis business to business mementingkan konsep kerjasama yang berkelanjutan atau retainer dengan para pelanggannya. Salah satu contoh pasar B2B tradisional adalah di bidang manufaktur mobil. Semua orang tahu beberapa merek besar yang mempengaruhi konsumen, tetapi dalam setiap model mobil atau truk yang mereka hasilkan adalah hasil dari produk perusahaan lain seperti ban, selang, baterai, dan barang elektronik lainnya. Sedangkan jenis-jenis business to consumer B2C wajib mengutamakan jaringan yang luas untuk setiap lini bisnisnya, mulai dari pemasaran hingga distribusi produk karena semakin banyak pelanggan akan semakin baik untuk bisnis mereka. Contohnya PT Bhinneka Mentari Dimensi BMD. Soal kelima, beberapa waktu belakangan ini terdapat beberapa kasus pelanggaran etika dalam menjalankan aktivitas bisnis
yang didasari kepada persaingan antara perusahaan yang ada. Sebutkan satu yang Anda ketahui dan berikan pendapat Anda tentang hal tersebut. Jawaban saya PT Telekomunikasi Indonesia TBK atau Telkom. Tanggapan saya, Telkom memandang penundaan peresmian dimulainya proyek Palapa Ring sebagai peluang untuk lebih menyempurnakan dan mereview kembali keseluruhan pelaksanaan proyek tersebut, sehingga sebuah proses tidak ada yang tertinggal mengenai waktu peresmian proyek Mataram Kupang Kabel Sistem tersebut. Telkom akan mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal event ini, Telkom dalam posisi ikut saja, artinya kapan saja pemerintah berkeinginan memulai, kami siap, tegas Edi Kurnia. Percepatan pembangunan backbone Mataram Kupang didorong oleh perubahan mendasar pada layanan Telkom. Bila pada masa lalu layanan Telkom lebih banyak berbasis voice, maka dewasa ini telah berubah menjadi telecommunication, information, media dan edutainment. Jelas Edi Kurnia. Ia meyakini KTI sebagai mana wilayah lain di Indonesia sangat memerlukan layanan time untuk lebih majukan wilayahnya. Masukan saya, walaupun adanya penundaan peresmian, namun tentu saja PT Telkom diharapkan tidak merubah tujuan awalnya dan tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan Telkom kepada para konsumen agar tidak timbul kekecewaan. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Om Santi.